Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia dengan NIM 23.49058 dari Prodi Pengenalan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip Spatial Data Mining atau SDM. Pertama adalah konsep Spatial Data Mining. Pertama, konsep Spatial Data Mining atau SDM. SDM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari kumpulan data digital yang besar dan kompleks. SDM secara efisien mengekstrak pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui, berpotensi bermanfaat, dan pada akhirnya dapat dipahami dari kumpulan data besar. Ini tugas tertentu yang balasan tertentu. Untuk melakukan ekstraksi dengan kredibel, inovatif, dan yang menarik, metode SDM tidak hanya mengandalkan teori tradisional statistik, materi, pembelajaran mesin, pengenalan pola, jaringan saraf tiruan, dan kecerdasan buatan, tapi juga melibatkan metode baru seperti bidang data, model awan, dan keputusan, dan pohon keputusan. Satu karakteristik SDM. SDM mengekstrak pengetahuan abstrak dari data kompleks. Data tersebut bersifat eksplisit, sementara dalam kebanyakan kasus pengetahuan tersebut bersifat implisit. Ekstraksi dapat berupa proses interaksi manusia komputer yang berulang antara pengguna dan sistem. Data asli dalam spasial data mining adalah observasi mentah dari objek spasial yang seringkali kotor dan perlu dibersihkan, disampling, serta dikonversi sesuai dengan pengumpulan dan ambang batas yang ditetapkan pengguna. Data spasial yang digunakan bisa bersifat terstruktur, semi-struktur, atau non-terstruktur, dan disimpan dalam bentuk digital seperti basis data dan gudang data. Kemajuan teknologi perangkat keras dan pemrosesan data memungkinkan pengelolaan data spasial dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, meskipun data sedang mengandung noise dan ketidakpastian yang harus diatasi terlebih dahulu. SDM bertujuan menangkap pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan bermanfaat, baik dalam konteks spasial maupun non-spasial, melalui proses seleksi, eksplorasi, dan pemodelan data yang kompleks. 2. Memandangi SDM dari berbagai pandangan. SDM adalah proses pengambilan keputusan berulang berdasarkan referensi atas dapat dipahami dengan baik dari 5 perspektif berikut. 1. Disiplin. 2. Analisis. 3. Logika. 4. Prediksi objek. 2. 5. Sumber. 3. Membedakan SDM dari subjek. Sumber interdisipliner spasial data mining mengintegrasikan berbagai bidang seperti pembelajaran mesin, visualisasi komputer, pengenalan pola, analisis statistik, sistem basis data, dan kecerdasan buatan. SDM berbeda dari disiplin ilmu terkait lainnya karena memiliki fokus yang unik dari aspek spasial. 2. Karakteristik objek spasial. 3. Hierarki kapasitas informasi. 4. Komplementarisasi oleh pada piramida data, mengusulkan konsep piramida data, informasi, dan pengetahuan yang membedakan elemen konsep spesifik dari berbagai tingkatan dalam penambangan data dan menambahkan hubungan antara konsep penambang data dengan bahkan gagal menampung semua elemen lainnya. Kompleksitas data spesial. Data spesial jauh lebih kompleks daripada data numerik biasa, sehingga perlu menggabungkan handicap dan proses SDM untuk menjelaskan konsep dan pattern SDM dengan jelas. Setelah digabungkan jelas piramida, SDM lebih spesifik dan lengkap, mencakup pengaruh kekuatan eksternal seperti akses ke data spasial, menyimpan data spasial, berbagai jaringan, kalibrasi data target, pemeriksaan data, penambangan data, interpretasi, dan evaluasi efektivitas. Berikut adalah gambar piramida spasial ini. 5. Web SDM. Piramida SDM menjelaskan konsep spasial dari berbagai tingkatan, mulai dari realitas pengalaman dunia fisik hingga konsep sosial yang lebih abstrak. Konsep ini mencakup data spasial, informasi spasial, perubahan ukuran spasial, dan peningkatan skala spasial yang berkembang menjadi pengetahuan spasial melalui berbagai disiplin ilmu dan definisi konsep.
Web SDM merupakan ruang informasi paralel yang sangat luas dan menjadi sumber informasi berharga. Web menawarkan platform jaringan yang memungkinkan akses ke berbagai sumber daya komputasi dan bandwidth, serta menyediakan teknologi jaringan untuk menyimpan data dan topologi jaringan. Keunggulan utama web adalah kemampuannya menyediakan akses ke informasi spesial, sintesis, dan penemuan pengetahuan melalui berbagai cara. Web juga memiliki karakteristik unik seperti sumber daya jaringan tingkat tinggi yang mudah diakses dan dapat dikendalikan. Pengembangan web dan data log server menjelaskan bahwa data log server web terus berkembang dengan kecepatan puluhan megabit setiap hari. Hal ini memungkinkan pengembangan model aturan atau struktur visual yang bermanfaat dari data tersebut untuk keperluan penelitian dan penambangan data lainnya. Sistem SDM mengintegrasikan berbagai tingkat layanan informasi spesial seperti analisis data, berbagai informasi, dan penemuan pengetahuan berdasarkan tampilan layanan akuisisi dan penyimpan informasi spesial pada platform komputasi terdistribusi. Pengembangan jaringan dijelaskan sebagai sistem jaringan linear yang kompleks dan kemampuan mengatasi tentang akses jaringan intertradisional. Selanjutnya kedua dari data spesial ke pengetahuan spesial. Pertama ada numerik spesial. Angka seperti 6.000 dapat memiliki makna tergantung konteksnya. Bisa berarti luas tanah 6.000 meter persegi, gaji puluhan $6.000, atau jarak 6.000 kilometer. Ketika angka tersebut ditempatkan dalam konteks informasi spesial, nilai numerik jadi simbol untuk mempresentasikan nilai numerik spesial suatu privat. Proses transformasi dari angka umum menjadi nilai numerik spesial melibatkan karakterisasi objek, spesifikasi teori, dan algoritma komputer dengan berbagai nilai numerik spesial yang terkompetensi melalui angka dan satuan pengukuran untuk menentukan makna spesial yang berbeda. Nilai numerik spesial adalah nilai numerik dengan bentuk ukuran yang bermakna spesial daripada angka. Angka tersebut dapat berupa bilang asli, bilang nasional, bilangan rasional, atau bilangan irasional. Sebagai contoh, angka 6.000 dapat mewakili berbagai makna tergantung konteks spesialnya. Data spasial. Data spasial merupakan referensi penting yang membantu manusia memahami hakikat objek dan memberikan informasi lengkap untuk mendeskripsikan objek spasial. Data ini menggunakan simbol atribut jumlah dan fisik sebagai hubungan timbal baliknya, dapat berupa nilai numerik, elevasi fisik, panjang jalan, cakupan geografik, bumi bangunan, dan skala fisik. 3. Konsep spasial. Konsep spasial berfungsikan dan mendeskripsikan objek spasial beserta konotasi dan perluasannya. Konsep ini menjadi dasar esensi yang tercermin dalam konsep tersebut, sementara perluasan mengacu pada cakupan konsep tersebut. Selanjutnya, 4. Informasi spasial. Informasi spasial mencirikan fitur objek spasial dalam bentuk kumpulan data ringkasan dan merupakan produk pemrosesan data memberikan hasil yang terbaru dan penyimpanan misi dan konversi data objek. Menurut peneliti teori informasi, informasi adalah pertukaran antara manusia dan dunia luar dalam proses interaksi mereka yang berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. 5. Pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial merupakan struktur yang berguna untuk mengasosiasikan satu atau lebih bagian informasi. Pengetahuan spesial yang boleh SDM terungkap mencakup pola-pola seperti keteraturan, asosiasi, klasifikasi, pengamatan, sekuensi, fungsi, dan pencarian. 6. Aksi terpadu. Nilai numerik spesial berperan sebagai pengawal digital selama proses pengumpulan, transmisi, dan aplikasi objek. Nilai numerik spesial adalah jenis data spesial, sementara data spesial adalah pembawaan informasi spesial yang terpusat pada properti, kualitas, lokasi, dan hubungan entitas spesial yang direpresentasikan oleh simbol spesial seperti nilai numerik, string, grafik, dan lain-lain. Ruang SDM.
berperan dalam pengelolaan spasial yang besar dengan menyediakan berbagai ruang seperti ruang atribut dan ruang konsep untuk merepresentasikan pengetahuan, mengorganisasikan pola spasial berdasarkan interaksi data menggunakan berbagai teknik dan metode dengan pola-pola yang ditentukan di ruang abstrak, makrokosmik, kosmik, dan pola-pola kasar di ruang kosmik. Satu, ruang atribut. Ruang mental terdiri dari atribut-atribut untuk menggambarkan objek spesial objek dalam deskripsikan dalam surat kabar dengan berbagai karakteristik dan dalam STM dipresentasikan sebagai entitas dengan atribut dalam sistem komputer. Ruang atribut berhubungan dengan atribut dimensional objek tersebut dan setiap atribut terhubung ke atribut dimensional objek tersebut. Dua, ruang fitur. Ruang untuk melewati eksistensi objek berdasarkan ruang atribut dengan fitur berbeda dari intensitas dan fitur multidimensi. Fitur ini dapat berupa atribut tunggal, atribut komposit, atau atribut tunggal yang secara bertahap mendekati sifat dari banyak objek. 3. Ruang konseptual. Ruang konseptual dihasilkan dari ruang atribut atau ruang fitur jika konsep digunakan dalam SDM. Ruang objektif melibatkan objek fisik dan menunjukkan karakteristik ruang internal reaksi dan pengetahuan manusia. Ruang keadaan penemuan. Ruang operasi 3 dimensi untuk aktivitas kognisi dan penemuan. Ruang ini terdiri dari berbagai konsep untuk meringkas kumpulan data objek yang menunjukkan status penemuan yang berbeda-beda. Mengenal eksplorasi dan investigasi spesial dalam konteks penemuan pengetahuan dimensi berorientasi dalam SDM tiga normal, dimensi berorientasi atribut, dimensi berorientasi aktivitas, dan dimensi berorientasi tempat yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman penambangan data. Pertama, ada penggunaan SDM, kompilasi dan metode penanganan ketidakpastian menjadi fokus penting SDM. Kompilasi dalam konsep spesial dan data spesial landasan korelasi antara kualitas dan kuantitas yang mencakup ketidakpastian. Dua, metode SDM berkembang ketika pengguna memasukkan data eksternal ke dalam sistem, meringkas kumpulan data dan membangun basis pengetahuan. Metode konvensional menghadapi sarana kompleksitas dan ambiguitas pengetahuan serta kesulitan dalam mempresentasikan hubungan. Tiga, aplikasi SDM. Aplikasi SDM diterapkan dalam bidang tertentu dengan batasan relativitas untuk mengungkap pengetahuan spesifik dalam bidang tertentu untuk pengambilan keputusan yang direferensikan oleh data spesial. SDM secara khusus mendukung pengambilan informasi, optimasi query, dan pelajaran mesin, penggunaan pola, dan integrasi sistem. CSDM mencakup berbagai bidang seperti SIG, penerbangan jauh, GPS, transportasi, kepolisian, kedokteran, transformasi, navigasi, dan robotika. 4. Hierarki SDM. Hierarki SDM menggambarkan tingkat kognitif manusia ketika berhadapan dengan kumpulan data dalam SDM, mencerminkan tingkat pengetahuan kognitif yang menggambarkan transformasi pengetahuan dari dunia mikroskopis ke dunia mikroskopis. 5. Granularitas SDM. Granularitas SDM menggambarkan resolusi suatu himpunan data objek spesial dalam SDM yang mencerminkan presisi detail interior dan menggambarkan transformasi gambaran dari dunia halus ke dunia kasar. 6. Skala SDM. Skala SDM menggambarkan pengukuran himpunan data objek spesial yang mencerminkan pengukuran geometri eksterior DMKD dan menggambarkan transformasi zoom dari dunia besar ke dunia kecil. Skala SDM membantu mengekstrak generalitas dan keberadaan dari himpunan data. 7. Mekanisme penemuan. Penemuan dalam SDM beroperasi di mana manusia berpikir dengan mencari penampilan luar untuk menginstalasi suatu negara. Suatu objek dan SDM beroperasi dengan cara yang sama melalui komputer dengan menemukan pola. 5. Pengetahuan sosial untuk ditemukan.
1. Aturan geometri umum dan aturan asosiasi spesial. Aturan geometri umum dan aturan asosiasi spesial dapat ditemukan dalam basis datasheet dalam berbagai bentuk seperti distribusi, evaluasi, dan bias geometri. Penataan umum mencakup aspek fitur geometri umum dari sekelompok objek dapat identik seperti volume, ukuran, dan bentuk. Objek-objek dapat dikategorikan dari titik garis dan poligon dengan karakteristik masing-masing. 2. Aturan karakteristik spesial dan aturan diskriminasi. Aturan karakteristik spesial aturan diskriminasi merangkum kemunduran distribusi dan karakteristik atribut dan satu jenis atau beberapa jenis entitas spesial untuk memberikan distribusi umum dan konsep spesial. Berbagai jenis data spesial seperti beta, histogram, diagram lingkaran, diagram batang, kurva, dan kubus data dapat dikonversikan menjadi pengetahuan probabilitas a priori. 3. Aturan pengelompokan spesial dan aturan klarifikasi. Pengelompokan sekumpulan data dengan cara yang disamakan kesamaan fitur dalam cluster dan meminimalkan kesamaan fitur adalah dua cluster yang berbeda. Secara struktural, data spesial dapat dipartisi ke dalam kelompok yang berbeda melalui kesamaan fitur dengan membuat perbedaan objek data antara kelompok yang berbeda sebesar mungkin dan perbedaan antar objek data dalam kelompok yang sama sekecil mungkin. Algoritma pengelompokan umum dapat disediakan pada partisi, hierarki, dan kepadatan yang grid dengan tujuan membantu diskrisasi data, memperbaiki data, dan membangkitkan informasi. 6. Representasi pengetahuan sosial. Pertama, yaitu bahasa alami. Bahasa alami adalah salah satu metode terbaik untuk mendeskripsikan kelompok atas berdasarkan pemikiran komunikasi manusia satu sama lain. Sebagai pembawa pemikiran manusia, bahasa alami membantu menjadi alat berpikir yang ampuh untuk meningkatkan dan mengingat subjek pemikiran serta mengatur proses berpikir. 2. Konvergensi antara data kuantitatif dan konsep kualitatif. Konversi antara data kualitatif dan konsep kualitatif memerlukan model konversi yang tidak terletakkan atau konversi antara nilai numerik dan nilai simbol dapat dilakukan saja. Model konversi ini bertujuan untuk menentukan tak jelaskan kepastian dalam pemetaan antara kualitas dan kuantitas. Metode konversi yang digunakan meliputi proses hierarki analisis, pembalotan kuantitatif, penilaian faktor, analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan model matematika dan kalkulasi kuantitatif. 3. Pengumpulan pengetahuan sosial. Pengumpulan pengetahuan sosial adalah kepastian atau kredibilitas pengetahuan seperti dukungan, keyakinan terhadapkan daya angkat dan minat. 4. Aturan spesial dan pengecualian. Pengetahuan sumber daya manusia dapat diaplikasikan melalui aturan spesial plus pengecualian, yaitu aturan spesial dilengkapi dengan pengecualian dan pengumpulan pada berbagai tingkat. Ini penting untuk analisis dan interpretasi data spesial, membantu memahami objek spesial dari berbagai sudut pandang agar dapat melakukan analisis. Contoh, pemberian bobot lebih besar pada batas antara hutan dan rumput dalam data citra tujuh untuk meningkatkan akurasi klarifikasi. Sekian dan terima kasih.